قوة إلا بالله العظيم لا شريك له وله المصير تبارك الله ولك العظيم الجبار لك سبحان الله عما يشركون الله أكبر استغفر الله على الرب وعلى الباطل وعلى النار وعلى النور وأصحاب فاتح الأخوة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنغال بخير عن سنة سنة وقالوا بحال محمد الجزائر والأول الجزائر المستقبلين كالكلين إمام محمد بن عيسى الشافعي وخير الإمام النووي ورافع سيدنا كل مقام سيد الشيخ عبد الغفار الجيلاني سيدنا القدام محمد بن علي بعد الكويت بين الرجال والشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المداني والشيخ محمد الشيخ بن عبد الكريم بن المنذري والشيخ المعلي والشيخ حسن الدين بين رسول الله وعلى سلام عليه وخصوصا إلى روحه شيخنا محمد بن عبد الشيخ الشيخ عبد المنعم إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وآله وصحبه أين التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تنصر كتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وشكر المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين الدنيا والآخرة على القول dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mal'unun man akrama bil ghani wa ahana bil faqir. Artinya dilaknat oleh Allah Ta'ala akan seseorang yang memuliakan orang yang kaya dengan sebab kekayaannya, dan dilaknat pula akan orang yang menghinakan orang yang fakir itu dengan sebab fakirnya. Dan kata Luqmanul Hakim bagi anaknya, la tahqiranna ahadan li khalqani thiyabihi fa inna rabbaka wa rabbahu wahid. Jangan kau hinakan seseorang karena buruk kainnya, karena buruk pakaiannya, maka bahwasanya Tuhanmu itu dan Tuhannya itu satu juga. Dan kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, hubbuka lil fuqara min akhlaqil mursalin wa itharu majalisihim min alamati salihin wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Kasihmu bagi orang yang fakir itu yaitu perangai segala anbiya dan segala rasul, dan masukka mengunjungi majelis mereka, tujuh peperangan lawan orang fakir itu tanda orang yang saleh. Dan engkau lari daripada bersahabat dengan mereka itu orang fakir, yaitu setengah daripada alamat orang yang munafik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in miftahan wa miftahul jannah hubul masakin wal fuqara li sabrihim hum jalhum julasallahi ta'ala yaumal qiyamah. Bagi tiap-tiap sesuatu itu anak kunci, dan adalah anak kunci surga itu kasih akan orang yang miskin dan orang yang fakir karena sabar mereka itu. Mereka itulah yang duduk di hadapan hadirat Allah pada hari kiamat. Adapun kelebihan orang yang fakir, yang tertentu yang meridha akan kepapaan dan memadai ia akan rizkinya yang dibahagikan Allah Ta'ala baginya, dan benar ia di dalam kepapaan itu, maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara aqtur ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fa. Hai segala orang yang fakir, beri oleh kamu akan ridha di dalam hatimu itu, niscaya kamu dapat akan pahala fakir kamu itu. Jikalau tiada ridha kamu akan Allah Ta'ala dengan kepapaan
fakir, sabar dengan kefakiran kamu di sini, maka dapat pahala. Apabila fakir tapi pusat sakit hati karena fakirnya, bahkan kada redha lawan Allah yang menentukan mentakdirkannya fakir, maka kada dapat apa-apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdala minal fakir idza kana radiya. Tiada seseorang terlebih afdal daripada orang yang fakir apabila redha ia akan Allah Taala dengan kepapaannya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Famarra rajulun bi Amir bin Abdul Qais wa huwa yaqul bil hajj wa baqlan faqala, ya Aba Abdillah aradita min ad-dunya bi hada." Faqala lahu ala adulluka ala man radiya bi syarri min hada. Qala faqala bala. Qala man radiya bi dunya iwadan anil akhirah. Lalu seseorang laki-laki maka berdapat dengan Amir bin Abdul Qais dan dia sedang memakan garam dan daun sayur-sayuran. Maka berkata laki-laki itu baginya, "Hai Abu Abdillah, adakah kau redha daripada dunia sekedar ini?" Maka ia berkata bagi laki-laki itu, "Hendakkah aku menunjukkan akan engkau atas orang yang redha dengan terlebih jahat daripada ini?" Maka kata laki-laki itu, "Bahkan iya." Maka berkata Amir bin Abdul Qais itu, yaitu orang yang redha dengan dunia sebagai ganti daripada akhirat. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Kana Muhammad bin Awasi rahimahullah taala yukhriju khubzan yabisan fayaquluhu bil ma' wa yaqulu bil milh wa yaqul man radiya min ad-dunya bi qadri hadha lam yahtaj ila ahadin." Dan adalah Muhammad bin Wasis rahimahullah taala mengeluarkan roti yang kering, maka membasahkan ia akan dia dengan air dan memakan ia akan dia dengan garam. Dan berkata ia, barang siapa redha daripada dunia dengan sekedar ini, niscaya tiada berkehendak kepada sesuatu. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yawman jalisan fin nas fa'atahu imra'atu faqalat lahu atajlisu baina haula Allahumma fil bait hafatun wa la safatun faqala ya hadhihi inna baina aydina aqabatan ka'udan la yanju minha illa kullu mukhaffif faraja'at wa hiya radiyah. Dan adalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Pada satu hari, padahal dia duduk di dalam perhimpunan orang yang banyak, maka datang akan dia istrinya, maka berkata ia baginya, "Engkau duduk antara mereka itu bersenang-senang. Demi Allah, tiada di dalam rumah kita sesuatu yang diminum dan tiada yang dimakan." Maka berkata Sayyidina Abu Dzar itu, "Hai perempuan ini, istriku, bahwa sementara hadapan kami di dalam akhirat bukit yang tinggi, dan tiada lepas daripadanya itu melainkan tiap-tiap orang yang fakir yang ringan daripada dunia." Maka kembali istrinya ke rumahnya dan yaitu redha dengan kepapaannya itu. Dan berkata Ibnu Al-Bisri rahimahullah taala, "Aqrabun nas ila kufri du faqatin la sabaralah." Yang terlebih hampir manusia kepada kekafiran itu yaitu orang yang faqa yang tiada sabar akan kepapaannya itu. Orang yang hampir kepada kekufuran, orang yang susah tapi kada sabar dengan kesusahannya, bisa menjadi kafir faqa kufurnya, kada mensyukuri nikmat Allah, kada redha dengan ketentuan Allah. Dan adalah hadis dan asar yang tersebut ini menunjukkan kelebihan fakir yang redha dan mencelakan akan fakir yang tiada redha itu. Adapun kelebihan fakir yang redha dan yang qani, yakni yang memadakan dengan sedikit, dan fakir yang shalih, yakni yang benar, maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya ila Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'an." Yang terlebih baik seseorang yang ditunjuki bagi agama Islam dan adalah makanannya di dalam kehidupannya mencukupi akan dia dan memadai dengan sedikit rezeki yang dibahagikan Allah Taala akan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul 'ibad ila Allah al-faqirul qani' fi rizqihi ar-radi 'anillahi azza wa jalla." Yang terlebih kasih daripada beberapa hamba Allah Taala kepada Allah Taala itu yaitu orang yang fakir yang memadai dengan sedikit rezekinya
yang dibahagikan Allah Ta'ala dan lagi ridha daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan makanan keluarga Muhammad itu yang memadai akan dia, yang cukup. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ghaniyyin aw faqirin illa wadda yawmal qiyamah annahu qad utiya qutan fid dunya. Tiada seseorang yang kaya dan tiada seseorang fakir melainkan menganang-anang ia di dalam hari kiamat. Menganang-anang itu menghendaki, mencita-cita ia di dalam hari kiamat nanti akan bahwa ada ia diberi di dalam dunia akan rezeki makanan yang memadai akan dia jual. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah aina safwati min khalqi fataqulul malaikah man hum ya rabbana fayaqulu fuqara'ul muslimin al-qani'una bi ata'i ar-raduna bi qadri adkhiluhum al-jannah wa yadkhulunaha wa ya'kulun wa yashrabun an-nas bi hisab yataraddadun. Firman Allah Ta'ala di dalam hari kiamat, mana orang yang pilihanku? Tuhan mencari, mana orang yang pilihanku daripada segala makhluk? Maka sembah segala malaikat, siapa mereka itu wahai Tuhan kami? Maka firman Allah Ta'ala, yaitu segala orang yang muslimin, yang fakir, yang memadai mereka itu suatu rezeki yang aku bahagikan bagi mereka itu. Lagi redha mereka itu akan qadaku dan qadarku. Maka masukkan oleh kamu akan mereka itu ke dalam syurga. Maka masuklah mereka itu ke dalam syurga itu, dan makan mereka itu dan minum mereka itu dalam syurga itu, dan segala manusia yang lain daripada mereka itu lagi tinggal di dalam berulang-ulang mereka itu di dalam hisab. Artinya bila hisab orang-orang fakir itu. Sedangkan dulu-dulunya masuk surga, yang lain daripada mereka itu masih disidang, dihisab, dimizan. Ini hal orang yang fakir, yang qani, yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah lagi ridha. Adapun kelebihan orang fakir di dalam kepapaannya, maka itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa auhallahu ila Ismail alaihi salam utubni 'inda al-munkasirati qulubuhum qala wa man hum qala al-fuqara as-sadiqun. Dan bertitah Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail, tuntut olehmu akan daku di sisi orang yang pecah hati mereka itu. Maka bersembah Nabi Ismail alaihissalam itu, siapa mereka itu? Maka firman Allah Ta'ala, yaitu orang yang fakir yang benar mereka itu. Adapun kelebihan orang yang fakir atas orang yang kaya itu, yaitu bersalah-salahan para ulama di dalamnya itu. Dan adalah madhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dan Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, dan kebanyakan ulama melebihkan mereka itu akan orang yang fakir daripada orang yang kaya itu. Dan kata Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala, orang yang kaya yang syukur, yang mendirikan dengan hak harta itu terlebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Imam Ibnu Athaillah berbeda pendapat dengan imam-imam yang lain yang mengatakan orang fakir yang sabar lebih afdal ketimbang orang yang kaya yang bersyukur. Tapi Imam Ibnu Athaillah mengatakan orang yang kaya yang bersyukur dan melaksanakan hak-hak harta itu, kayak apa, zakatnya, sedekahnya, infaknya ke jalan Allah, melaksanakan hak harta itu terlebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih, wa yuqal innal Junaid da'a ala ibni Atha bi mukhalafatihi iyah fi hadha wa asabahu mihnatun. Dan kata oleh setengah ulama, dan kata setengah ulama bahwasanya Al-Junaid rahimahullah ta'ala mendoakan atas Ibnu Atha rahimahullah ta'ala sebab ia menyalahi akan dia dalam perkataan ini, maka terkena Ibnu Atha itu akan bala.
Ibnu Atha kan menyalahi ini, bukan Ibnu Athaillah lah, itu Asy'ari lain. Ibnu Atha sejaman dengan Imam Junaid. Imam Junaid ini ngaran Sidin Abul Qasim dalam sini. Lalu digelar dengan Muhammad, digelar dengan Imam Muhammad Al-Junaid Al-Baghdadi. Didoakan Sidin. Sekalinya apa? Takannabala Atha tadi karena menyalahi perkataan Sidin. Imam Junaid dan para ulama-ulama yang lain mengatakan orang fakir yang sabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Karena Imam Ibnu Atha ini mengatakan orang yang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Lalu didoakan oleh Imam Junaid sekali terkena bala dengan sebab doanya Imam Junaid Al-Baghdadi itu. Artinya tetap orang fakir yang sabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang fakir yang mutlak itu lebih afdal daripada orang yang kaya yang mutlak dengan tiada syak. Adapun tasawur akan syak itu dua maqam. Pertama, fakir yang tiada loba di dalam hatinya akan menuntut harta, tetapi ia memadai akan rezeki. Hati madai itu merasa cukup dengan rezeki yang dibagikan Allah Ta'ala akan dia. Atau fakir yang redha dengan kepapaannya itu, dengan diidhafatkan kepada orang yang kaya yang membelanjakan hartanya itu di dalam kebajikan, padahal ia tiada loba atas memegang akan hartanya. Kedua, fakir yang loba akan harta serta orang kaya yang loba pula karena tiada tersembunyi, bahwa fakir yang kani itu terlebih afdal daripada orang yang kaya yang loba yang memegang akan harta itu. Dan bahwasanya orang yang kaya yang membelanjakan hartanya di dalam kebajikan itu, yaitu afdal daripada fakir yang loba daripada harta. Dan lagi makom yang pertama itu, yaitu yang dibebankan oleh Ibnu Atha, bahwasanya orang yang kaya seperti yang demikian itu afdal daripada orang fakir itu. Orang kaya membelanjakan hartanya di jalan Allah lebih afdal ketimbang orang fakir. Ini memang ada, tapi ini di hatinya hendak buat ya bahasa kita kayak orang beda. Ada penganggarannya di hati ini rasa hendak dua memiliki kekayaan kayak orang kaya, tapi karena mampu. Nah, berarti di sini ini kemungkinan ujar ulama yang dimaksud oleh Ibnu Atha jadi orang yang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang sabar lainnya terpaksa sabarnya, padahal hati hendak dua kayak orang yang kaya tadi. Nah, itu kemungkinan ini biasanya yang dimaksud oleh Ibnu Atha. Adapun orang kaya yang bersuka-suka dengan hartanya dan bersedap-sedap dia dengan hartanya itu, dan jikalau dibelanjakannya yang demikian itu pada yang diharuskan oleh syarat sekalipun, maka itu tiada tasawur dia lebih afdal daripada orang fakir yang kani itu. Artinya dia mau juga belanja, mau jadi infak, tapi bersenang-senang, gak bersenang-senang dengan hartanya itu. Ini kadang kau ditasawurkan, kadang kau dilupakan bahwa mereka lebih afdal daripada orang yang fakir yang qanaah. Tetap orang fakir yang qanaah tadi lebih afdal daripada orang yang kaya yang bersenang-senang dengan hartanya walaupun sebagian hartanya dibelanjakan ke jalan Allah. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Dan lagi beberapa dalil yang disebutkan di dalamnya itu yang menunjukkan bahwa mutlak orang yang fakir itu afdal daripada orang kaya itu. Dan hasil daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, bahwasanya orang yang fakir itu afdal daripada orang kaya. Karena pada kali bahwasanya pada kebanyakan bahwasanya orang yang kaya itu masyghul, sibuk dia dengan harta itu daripada beribadah akan Allah Ta'ala dan daripada berzikir Allah Ta'ala, dan tiada lepas daripada yang demikian itu melainkan anbiya dan auliya, karena adalah di dalam mereka itu hartanya itu seperti air yang di laut, dan adalah di dalam hati mereka itu bersamaan emas dan perak itu dengan kayu dan batu. Dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal faqru wal ashraf wal afdal wal aslah likafatul khalqi illa fi mawdi'ain. Orang yang fakir itu yaitu terlebih afdal dan terlebih mulia dan terlebih patuh bagi segala makhluk melainkan pada dua tempat. Pertama, orang yang kaya yang
seumpama kaya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sekira-kira bersamaan padanya itu harta dan ketiadaannya. Maka keadaan harta itu jadi kelebihan baginya karena mengambil faidah ya dengan harta itu akan doa orang yang fakir dan doa orang yang miskin yang mengambil sedekah itu daripadanya. Dan lagi ia dapat faidah daripada hartanya itu akan menghimpunkan himmah orang fakir, kemauan, tujuan, ataupun himmah itu untuk kemauan dan tujuan orang yang fakir dan orang miskin di dalam bersedap-sedap akan Allah Ta'ala dengan berbuat ibadah dan berzikir dan berfikir akan kekuasaan Allah Ta'ala. Kedua, orang yang fakir yang ketiadaan mempunyai sekedar hajatnya yang tiada dapat dia daripadanya. Maka orang yang fakir yang demikian itu barangkali hampir ia jadi kafir jikalau tiada redha ia akan Allah Ta'ala sebab fakirnya itu. Wa yabqa an-nadhar fi faqirin harisin mutakallimin ala talabil mal laysa lahu hammun siwa fi ghaniyin duna fil hirsi ala abdil mal. Dan lagi tinggal nazar memikirkan pada bicara orang yang fakir yang sangat loba akan harta yang menuntut akan harta, lagi tiada baginya himmah yang lain daripada menuntut akan harta. Karena di hati itu tujuan kecuali mengumpulkan atau menuntutkan harta itu. Dibandingkan dengan orang yang kaya yang kurang lobanya atas melihatkan hartanya itu dan tiada sangat duka citanya dengan sebab kehilangan hartanya seperti duka citanya orang yang fakir atas kehilangan hartanya dan kepapaannya itu. Maka inilah tempat nazar, pemikiran, perbandingan. Dan yang terlebih zahir itu bahwasanya jauh keduanya itu daripada Allah Ta'ala dengan sekedar duka citanya keduanya sebab ketiadaan harta itu. Dan hampir keduanya itu daripada Allah Ta'ala dengan sekedar kurang duka cita keduanya itu dengan ketiadaan harta itu. Dan adalah ilmu yang mengetahui akan yang demikian itu pada Allah Ta'ala. Jadi orang sufi, orang kaya daripada wali-wali Allah, mereka itu ada sama di hati mereka. Ada berbeda antara harta itu dengan yang lain, dengan tangan cerita. Mungkin kita pernah mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini, masya Allah, rumahnya kayak istana, bahkan lebih hebat daripada istana raja. Kendaraannya lebih hebat daripada kendaraan raja. Pakaiannya lebih mahal, lebih bagus ketimbang pakaian raja. Oh kalah dengan raja presiden non pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani. Si minal aulia daripada aulia. Waktu itu ada orang yang mengatakan dirinya orang fakir. Nah pada saat itu orang fakir susah. Nak melihat kayak apa Syekh Abdul Qadir Jailani, nak bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu di hatinya nih membawa orang susah. Yang dibawa ini jangan harus pakaian sekedarnya. Rumah kada bisi, guring masjid al-masjid kita di mana-mana guring di situ tempat. Di mana bertahan di situ guring, di musola dan lainnya. Yang dibawanya pakaian, tempat ibadah, sejadahnya, tas di bawah sebuting. Tatkala melihat di mana aja tempat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini rapilah. Rumah ini takjub. Rumah wali ini. Kayak istana, dikira wali itu habis apa-apa. Karena ini di hatinya ini menyangka bisi makhluk. Karena ini fakir, tidak bisa apa-apa bahwa aku ini wali dengan sebab fakir itu tadi. Sekali melihat Syekh Abdul Qadir wali kan ini tidak mungkin. Keluar rumah Syekh Abdul Qadir kurangnya, soalnya pakaian sini masya Allah luar biasa. Turun melihat kendaraan pulang mobil berapa Lexus kan? Alphard lah, kalau Lexus Alphard masih CM aja, Lexus 3,3. Alhamdulillah dibuat video semalam di Lexus, dibuat di balap. Insya Allah. Artinya ada diisi tapi membuat dia terasa. Jadi ulang ragu, ini kedua ini sih. Mau kita aku boleh gini. Kiai Syekh Abdul Qadir Jailani pulang ke Alinat kemarin. Dikasyaf oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikam ini datang pada aku dia hendak mencek aku kalau sedangkan dia Syekh Abdul Qadir Jailani dia masyhur beliau itu minal aulia, bahkan diberikan maqam kutubnya wali, pemimpin para wali di zamannya. Ikam ini kenapa ada aku? Karena Ikam ini merasa ada siapa apa dan melihat rumahku beda dengan Ikam. Kebetulan orang ini tadi waktu hendak lawan Syekh Abdul Qadir Jailani tasnya hilang lalu sedih luar biasa.
Bahwa sedikit di sini itu aja hilang orang ya. Apa aja syabda dari jalan? Dunia ini hanya di tanganku tapi tidak ada di hatiku. Seandainya Allah ambil berat tapi tidak sedikit pun sedih di hatiku. Ikam hanya hilang sedikit sedih luar biasa. Berarti dunia itu ada di tangan ikam dan kecuali yang sedikit tadi ada di hati ikam. Nah itu bedanya. Jadi kita ada mana di tangan mana di hati. Kita akui makom kita memang jauh daripada para aulia. Aku luar kita kawan. Kita ini harta ini di tangan, di hati ada juga. Hilang sandal aja, aku sudah bermain orang mau banget saya ambil sandal mulai di masjid ini, maka sandalnya. Ujian marung berujudi, amun hati kita was-was sini, kalang apa ke masjid ke majelis taklim itu jangan membawa sandal anyar. Hati itu kada tenang. Di mana orang sandal mesti diambil orang nanti ya Pak. Lebih baik sandal sini menggoda aja, menguruk-uruk aja, menjaga hati waktu hadir di majelis di tempat ibadah. Pun, naik sebelah ya. Dan mungkin orang mau ambil. Naik sebelah dia. Paham orang Alabio ni. Orang Alabio ada orang dia sini. Naik sebelah. Nah itu tadi. Artinya beda wali dengan yang lainnya. Banyak mengisahkan para aulia, mengisahkan lawan orang fakir. Artinya mereka itu dunia ini di tangan aja, di zahir aja, tapi di hati mereka tidak ada sedikit pun. Ya kan kenapa orang menyuruhnya? Kenapa jadi dibagi-bagi sini pulang? Walaupun sini kayak istana, tapi karena seandainya diambil orang sini tidak sedih apa hati. Sedikit pun tidak merasa sedih. Kenapa ini milik Allah? Allah lah berhak untuk mengambil. Sekalipun tidak sedikit pun tidak ada. Aku ini memiliki itu. Wal aslah, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wal aslah fi kafatil khalqi faqdul mal wa an tasaddaqu bihi wa sarrafu ila al-khairat li'annahu la yanfa'una fil qudrah 'ala al-mal 'ala al-unsi di dunia. Dan yang lebih faktur dan lebih baik bagi segala makhluk itu yaitu ketiadaan harta yang lebih daripada hajat dirinya dan hajat ahlinya. Jadi kalau ada yang beri sedekah dengan hartanya yang lebih daripada sebesar hajat mereka itu dan membelanjakannya kepada berbuat kebajikan sekalipun karena mereka tidak lepas di dalam kuasa yang punya akan harta. Seperti yang demikian itu daripada jinak hatinya itu dengan dunia yakni dengan harta. Dan dengan sekedar jinak hati hamba itu dengan dunia itu dia daripada akhirat. Dan sekedar jinak dia akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu dia daripada Allah Ta'ala. Dan dia daripada kasih akan Allah Ta'ala yang yaitu sebesar-besar yang dituntut oleh orang yang menjalani akan jalan akhirat yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala. Dan manakala itu segala sebab yang menunjukkan dengan dunia itu niscaya jauh hati itu daripada kasih akan dunia, dan adalah hati itu apabila jauh dia daripada kasih akan yang lain daripada Allah Ta'ala itu niscaya berpaling dia kepada Allah Ta'ala. Dan sengaja daripada kasih akan dunia itu menyimpunkan harta, dan kasih akan dunia itu mengurangkan kasih kepada Allah Ta'ala. Dan adalah diumpamakan oleh ulama ahli sufi antara kasih akan dunia dan kasih akan Allah Ta'ala itu seperti antara masyrik dan maghrib. Maka tiap-tiap hampir kepada masyrik itu jauh dia daripada maghrib, dan tiap-tiap yang jauh daripada masyrik dia hampir kepada maghrib. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fayambagi ayakun amat mahwa nazaril alim qalbah fi azubihi anid dunya wa unsiya. Maka seyogyanya bahwa ada tempat diri orang yang arif itu yaitu di dalam hatinya pada bencinya daripada dunia dan sukanya dengan dia itu. Maka ketika itu adalah kelebihan orang yang fakir dan orang yang kaya itu dengan sekira-kira bergantung hati keduanya dengan hartanya itu. Maka jika bersamaan keduanya itu di dalam kasihnya akan harta dan bencinya akan harta, maka itu bersamaan derajat keduanya itu. Tetapi bahwa adalah bicara ini tempat tergelincir kaki orang yang kaya itu dan tempat terpedaya. Karena bahwa orang yang kaya itu barangkali menyangka ia akan bahwasanya adalah putus hatinya daripada dunia, padahal adalah kasihnya itu tertanam di dalam hatinya pada tiada ingat dengan dia, dan hanya saja ingat ia bila ketiadaan dia daripada harta itu.
Maka karena itu hendaklah ia mencoba akan dirinya itu dengan membelanjakan harta itu, atau mencoba akan dirinya tatkala dicuri orang akan harta itu. Nah, ditestas. Apabila kita kehilangan harta kayak apa hati kita. Apabila luar biasa sariknya, sangkalnya, berarti masih ada dunia di hati kita. Itu mentesnya. Dan apabila bersedekah itu kayak apa? Kadang sudah bersedekah, kadang berjalan-jalan di hati. Itu tandanya dunia itu kadarnya di hati kita. Apabila hilang, ya saya sudah hilang ya Bapak lagi. Karena maksudnya bilang sahabat siang malam memikirkan. Itu tandanya, itu apa di sini ceknya, mentesnya. Gitu. Sedekah doang, dan kayak apa hati ketika sedekah? Mengganang kalau sedekah pribadi tidak berbeda. Kalau mau mia-mia, nah berarti itu kenapa ada dunia tadi di dalam hatinya, kadarnya. Tatkala dicuri orang akan hartanya itu, maka jikalau mendapat dia dari hatinya itu berpaling dia kepada harta yang dicuri orang, maka diketahui bahwa ia adalah telah terpedaya. Dan inilah kebanyakan hal orang yang kaya itu, melainkan aulia dan aulia, maka adalah mereka itu lepas daripada terpedaya itu. Kita ya rasanya sih maka kita ini pasti sudah ini kada lepas, kecuali para aulia dan aulia. Mungkin kita kada balik masih ada. Sebutin sandal aja hilang ya, harus sebenarnya ini sandal namanya aja betul. Karena dunia masih ada di hati kita. Karena makom kita memang kayak itu. Kada tahu apa kok ya, muncul di untung di hati memang ya Pak. Ya ukurannya bukan di untung tapi di hati. Bisa jadi ada orang tahu aja. Kadang pun aku kok jadi hilang. Muncul di untung hati memang begitu. Timbangannya itu hati. Untung bukan dia bisa sabar, hati maka menangis. Nah, itu lain kita. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dengan katanya, wa idza kana dzalika muhalan aw ba'idan falyutlaqil qawlu bi anna al-faqra aslahu likafati al-khalqi aw afdal. Artinya, dan apabila ada yang lebih itu mustahil atau jauh pada hak orang yang kaya itu terlepas daripada terpedaya, maka hendaklah diitlaqkan perkataan, artinya digunakan perkataan dengan bahwasanya adalah papa itu terlebih bagus dan baik bagi segala manusia itu dan terlebih afdal padanya. Karena bahwasanya pergantungan orang yang fakir dengan dunia itu terlebih baik daripada orang yang kaya itu. Dan dengan sekedar baik pergantungan hati kepada kasih akan harta itu, yaitu berganda-ganda pahala mengucap tasbih dan zikir dan bertambah-tambah pahala segala ibadatnya. Segala ibadatnya itu, maka bahwa gerak lidah mengucap tasbih dan zikir itu bukan dikehendaki akan ainnya itu, tetapi adalah gerak lidah itu supaya menguatkan dengan dia itu kasih hati kepada Allah Ta'ala yang disebutkan dengan lidahnya itu. Maka dia berbekas, dia di dalam memberi bekas akan kasih di dalam hati orang yang kosong daripada yang lain daripada yang disebutnya itu, seperti beri bekas dia di dalam hati orang yang bimbang dengan dia itu. Dan dari karena inilah berkata setengah ulama yang dahulu dengan katanya, matalu man ta'abbada wa fi talabi dunya matalu man yubi'un nar bil halfa wa matalu man yaksibu yadahu bil nar qom min al-misah. Umpama orang yang berbuat ibadah padahal dia menuntut akan harta itu, yaitu seperti orang yang berkehendak memadamkan api dengan rumput yang kering. Masya Allah. Dan lagi umpama orang yang berkehendak membasuh akan tangannya daripada kena lambang ikan, itu dengan ikan pula lambang lah. Itu perumpamaan. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, karena usul fakirin duna syahwah la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyin al-fa'al. Bernapas orang yang fakir yang tiada dapat akan sesuatu yang diingininya akan dia, yang tiada kuasa di atas mendatangkan akan dia itu, yaitu lebih afdal daripada ibadat orang yang kaya 1000 tahun. Masya Allah lah. Bernapas ini aja terkalah orang kaya, orang fakir dari bernapas lebih hebat, lebih afdal daripada ibadah orang yang kaya 1000 tahun. Tapi orang kaya apa kita kada bersyukur juga. Tamak tadi dan mensyukuri nikmat Allah. Dan kata Dhahhak rahimahullah taala, man dakhala suq fara'a syai'an yashtahi fa sabara wa tasab kana khairan lahu min alfi dinarin yunfiquha fi sabilillah. Barang siapa masuk ke pakan atau
melihat ke pasar selalu hendak lawan di pasar kita. Mengapa hendak itu? Padahal tiada baginya punya harganya karena kawan kamu hatinya hendak tapi ada duitnya bukan. Maka sabar ya, yang sabar ya. Dan menuntut dia akan pahala yang demikian itu redha dengan Allah. Kenapa dia begitu? Redha dengan ketentuan Allah. Ada kawan sabarnya. Maka adalah dia terlebih baik baginya daripada 1000 dinar yang dibelanjakannya sekaliannya di dalam perang sabilillah. Lebih baik daripada 1000 dinar. Dinar itu yang benar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu mata uang daripada emas. 1000 dinar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qala rajulun bi Bishr bin Haris rahimahullah ta'ala, qul Allah li faqad adara bi al-'iyal, qala idza qala laka 'iyal laysa 'indana daqiqun wa la khubzun fad'ullah fi dhalika al-waqt fa inna du'a'aka afdal min du'a'i. Masyaallah. Berkata seseorang laki-laki bagi Bishr bin Haris al-Harfi, Bishr bin Haris al-Harfi rahimahullah ta'ala, murid daripada Imam Junaid al-Baghdadi. Minta olehmu akan Allah Ta'ala doa bagiku bahwa yang memberi rezeki akan daku, maka karena telah memberi mudarat akan daku oleh istriku dan segala ahliku. Maka berkata Bishr bin Haris itu bagi laki-laki itu, doakan Pak Ulun ini supaya Ulun ini berrezeki banyak di situ rezeki ini, supaya ada memberikan mudarat Tuhan Ulun ini dan nanti Ulun ini jangan pasti mama ini terus ada pemulihan juga bina sukses kalau boleh mama ini jangan pasti kita doakan Pak Ulun ini supaya dapat rezeki yang banyak sehingga bini lawan anak keluarga Ulun kada nyambat Ulun macam-macam. Maka berkata Bishr bin Haris itu bagi laki-laki itu, apabila berkata istrimu itu bagimu tiada kami tepung dan roti. Jadi bini mandul nih, kita ini kan dengan masak, beras habis, gula habis, seberatan habis. Ini bini mandul nih, kalau kita di sini kalau ikan, maka minta doa olehmu akan Allah Taala pada waktu yang demikian itu, lah kasih ke berdoa waktu itu di sini. Kenapa? Maka bahwasanya doamu pada ketika itu afdal daripada doamu. Ayo. Masya Allah kita dapat ilmu ya. Nah, dia namanya, ada apa lagi? Langsung berdoa itu salah satu doa yang mustajab. Maksudnya karena lebih afdal daripada doaku. Ujian Bishr bin Haris al-Harfi. Dan kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ma uhibbu an alihanutan ala babil masjid wa la tukhti'uni fi salatu radhikru arba' fi kulli yawmin arba'in dinar wa atasaddaqu biha fi sabilillah qila wa man takrah ala su'ul hisab. Tiada kasih bahwa bagiku kedai dekat pintu masjid dan tiada menyalahi akan aku di dalamnya satu sembahyang berjamaah, dan tiada aku meninggalkan zikir dan aku dapat laba pada tiap-tiap hari 40 dinar, dan aku memberi sedekah dengan dia di dalam jalan yang menghimpunkan kepada Allah Ta'ala, atau aku dapat belanja di dalam perang sabilillah. Maka kata orang baginya, dan apa yang kau benci itu? Maka berkata yang jahat hisab orang yang kaya itu di dalam hari kiamat. Artinya sendiri diisi toko para masjid di sini. Dan di para masjid tadi sekali-kali pun kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan pulang kada sampai hanya bisa toko menjaga toko tadi lupa daripada berzikir, bertasbih dan beribadah. Ujungannya pulang dapat kulihannya nih 40 dinar. 40 dinar berapa sekitar kulihannya? Aku berikan pulang sebagian itu belanjakan, tetap aku takutan di sini. Aku benci kalau itu. Kenapa yang dia dibenci? Karena bacaan dihisab. Bacaan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali, walidzalika qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ikhtara al-fuqara thalathata asya' wa ikhtara al-aghniya thalathata asya'. Ikhtara al-fuqara rahatan nafsi wa faragh al-qalbi wa khifat al-hisab. Wa ikhtara al-aghniya ta'ab an-nafsi wa shughul al-qalbi
bisa. Dan dari karena inilah berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala telah memilih segala orang yang fakir itu 3 perkara. Dan memilih segala orang yang kaya itu akan 3 perkara. Dan adalah memilih segala orang fakir itu akan senang diri mereka itu. Dan selesai hati mereka itu di dalam berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, dan ringan hisab mereka di dalam hari kiamat. Orang fakir itu yang dipilihnya, artinya yang didapatkannya. Dan telah memilih segala orang yang kaya itu akan susah dirinya dan masyghul hatinya, sibuk hatinya, bimbang hatinya mereka itu dengan harta mereka itu. Memikirkan harta. Ya apa nih toko sebelah berapa omsetnya, sekian kurang ini kan ya, yang dipikirkan itu artinya sibuk hati itu yang dipikirkan. Tatkala itunya tinggalkan berpikir kepada Allah, dan sangat berat hisab mereka itu di dalam hari kiamat. Berat hisabnya, lawas hisabnya pada hari kiamat. Dan dari kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, adapun pahala ibadah orang yang kaya, adapun pahala segala ibadah orang yang fakir itu maka terlebih banyak dan terlebih besar daripada pahala ibadah orang yang kaya. Dan demikian lagi segala tasbih dan segala zikir dan segala kebajikan orang yang fakir itu terlebih banyak dan terlebih besar daripada segala tasbih orang yang kaya, dan terlebih daripada zikir orang yang kaya, dan terlebih daripada segala kebajikan orang yang kaya. Dan adalah dalil yang menunjukkan yang demikian itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, ba'asal fuqara rasulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni rasulul fuqara ilaih qala marhaban bik wa biman jita min indihim qaumun rahimahum qalu ya Rasulullah innal aghniya dhahabu bil khair yahujju wa la naqdir alaih wa ya'tamirun wa la naqdir alaih wa idza maradu ba'asu bi fawli amwalihim takhiran lahum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anni fuqara anna liman sabara wa tasafikum salata fisalan laysat lil aghniya. Menyuruh segala orang yang fakir akan satu suruhan, satu utusan kepada Rasulullah SAW. Maka bersembah dia bahwa hamba suruhan segala fakir kepadamu ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, marhaban bi wa biman jita bi min indihim qaumun ahibbun. Selamat datang bagi engkau dan bagi orang yang membawa engkau datang ke sini daripada sisi mereka. Qaumun ahibbun, mereka adalah aku cintai, kata Nabi. Yani luaslah kesukaan dan keredaan dengan engkau dan dengan orang yang datang dengan dapat engkau daripada mereka itu, mereka kaum yang aku kasihi. Maka sebuah suruhan itu, ya Rasulullah, telah berkata mereka itu bahwasanya adalah segala orang yang kaya itu telah memperolehi mereka itu akan segala kebajikan, padahal mereka naik haji dan adalah kami tidak puasa atasnya, dan mengerjakan mereka itu umroh dan adalah kami tidak kuasa atasnya. Dan apabila sakit mereka itu maka menyuruh kirimkan mereka itu dengan yang lebih daripada harta mereka itu akan pertaruhan bagi segala bekal mereka itu. Maka sabda Nabi SAW bagi suruhan segala orang yang fakir tadi, sampaikan olehmu daripadaku kepada mereka, kepada mereka itu akan salamku, bahwasanya adalah diberikan oleh Allah Ta'ala bagi segala orang yang fakir yang sabar dengan kepapaan itu dan menuntut dia akan pahala akhirat daripada kamu itu 3 perkara yang dia diberikan akan orang yang kaya. Amma khoslah wahidah fa inna fil jannah ghurafan yanzuru ilayha ahlul jannah kama yanzuru ahlul ardi ila nujumis sama la yadkhulu illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqirun aw mu'minun faqirun. Adapun perkara yang satu yang pertama, maka yaitu bahwasanya adalah di dalam surga itu ada mahligai yang amat tinggi sekira-kira melihat kepada itu oleh orang yang di dalam surga seperti melihat orang yang di dalam bumi kepada bintang yang di langit itu. Padahal tiada masuk ke dalam itu melainkan nabi yang fakir atau orang yang mati syahid yang fakir atau orang yang mukmin yang fakir. Wasanya yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisbi jawab wa huwa khamsu mi'ati 'am.
Perkara yang kedua itu bahwasanya masuk segala orang yang fakir itu ke dalam surga dahulu daripada orang yang kaya itu setengah hari, dan yaitu 500 tahun. Setengah hari jadi hari kiamat sama lawan 500 tahun, karena sehari itu ka'alfi sanatin 5 tahun seperti 1000 tahun. Jadi sehari di akhirat sama lawan 1000 tahun kita di dunia. Setengah hari berarti berapa? 500 tahun. Dahulu orang fakir daripada orang yang kaya. Mungkin kita ini Pak, fakir kada, subih kada. Potong aja lah. Berapa tuh? 250 lah. Ibaratnya mbak subih kada, apa subih kada, kalau fakir kada, tengah-tengahnya dia. Wasalisatu idza qala al-ghaniyu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa qala al-fakir bidhalik lam yalhaqil ghaniyu bil fakir walau anfaqa fiha asyrata alaf dirham. Wa kadzalika amalu bil kulha waraja ilayhi fa amara bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga, apabila mengantar segala orang yang kaya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan mengantar pula orang yang fakir itu akan seumpama yang demikian itu, misalnya tidak mendapat orang yang kaya itu akan pahalanya seperti yang diberikan kepada orang fakir. Sama itu bacaannya, tapi keharap orang fakir itu yang pahalanya ketimbang orang yang kaya. Bacaannya sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan jika membelanjakan oleh orang yang kaya itu sertanya 10.000 dirham sekalipun, yakni tiada menyamai pahala orang yang kaya itu akan pahala yang diberikan kepada pahala orang yang fakir. Dan seperti yang demikian itu segala amal yang kebajikan sekaliannya, maka itu terlebih pahala orang yang fakir itu daripada pahala orang yang kaya. Maka mengkhabarkan dia kepada mereka itu seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka berkata mereka itu sekalian, redholah kami akan yang demikian itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala ba'sa bil ihsan minal mal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yaj'alku ka'ali Muhammad kafafa. Wa ba'da kafafa man zada alaihi fa huwa muqisah fa imsaku yuridu nuqsan dzalika kama taqad bil akhbar. Dan tiada mengapa mengambil harta atau berusaha dengan sekira-kira mencukupi belanja dirinya dan akan belanja ahlinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan makanan keluarga Muhammad itu akan rezeki yang memadai belanja mereka itu, dan adalah rezeki yang lebih daripada belanja yang memadai akan dirinya dan akan ahlinya itu, mengurangkan martabat di dalam akhirat dan lebih banyakkan hisab di dalam akhirat. Dan jika dibelanjakan dalam berbuat kebajikan sekalipun, dan terlebih bagi orang yang menggunakan harta yang terlebih daripada belanja yang memadai akan dirinya dan ahlinya itu, yaitu mewajibkan kurang derajat dalam syurga dan lagi sangat berat hisabnya di dalam akhirat, seperti menuturkan dengan yang demikian itu oleh beberapa hadis Nabi SAW yang tersebut dahulu itu dan lainnya. Wallahu a'lam. Faslun bi bayani adabil fakir fi fakrihi wa subhanahu wa ta'ala. Sirri Nabi wa Nabi sirri surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa billahi min hali ahlina. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila rabbik. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatuhu anna ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.